Saudara-saudari, Injil kita minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hampir tidak mungkin untuk memisahkan ayat-ayat hari ini dari keseluruhan perumpamaan. Kisah yang sudah tidak asing lagi ini menceritakan tentang seorang kaya yang sebelum berangkat dalam perjalanan jauh mempercayakan sebagian kekayaannya kepada 3 orang hamba. 5 talenta untuk seorang, 2 talenta untuk yang lain, 1 talenta untuk yang ketiga, kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Talenta adalah jumlah uang yang sangat besar, sekitar upah 15 tahun bagi seorang pekerja. Sekembalinya ia ke rumah, 2 hamba pertama telah menginvestasikan talenta yang diberikan kepada mereka, dan masing-masing menghasilkan keuntungan dan diberi hadiah oleh tuannya. Akan tetapi hamba yang ketiga takut kehilangan talenta yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia menyembunyikannya dengan aman dan mengembalikannya kepada tuannya. Talenta yang dimilikinya diambil darinya dan diberikan kepada orang yang memiliki 10 talenta. Karena kepada setiap orang yang mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi daripada mereka yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudari,
Perumpamaan ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk keserakahan dan fokus pada uang. Secara metafisik, Yesus menawarkan sebuah ajaran penting tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hamba yang ketiga hidup dalam ketakutan akan sumbernya dan percaya bahwa hal terbaik yang dapat ia lakukan adalah menghindari kesalahan dengan menyembunyikan talenta dan mengembalikannya tanpa disentuh. Masih banyak orang yang percaya pada pemahaman tentang Tuhan sebagai kekuatan yang harus ditakuti. Namun kita dianugerahi dengan talenta-talenta bawaan justru agar kita dapat menginvestasikannya, menggunakannya, dan menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Kita berada di sini dalam pengalaman manusia untuk menjadi kreatif, bukan sekedar taat karena takut. Jika kita takut mengambil risiko karena kita takut kehilangan, yang kita ciptakan adalah kesadaran akan rasa takut. Hasilnya pasti adalah seperti yang dikatakan Ayub. Apa yang sangat kutakuti telah menimpa aku. Jika kita menempatkan keyakinan kita pada rasa takut akan kehilangan, maka kehilanganlah yang kita ciptakan. Sebaliknya, jika kita menerima talenta sebagai anugerah dan kesempatan yang kaya, jika kita dengan penuh kasih menginvestasikan talenta dan energi kita untuk menyatakan lebih banyak lagi kelimpahan Tuhan, maka kita akan diberi imbalan yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.